Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada. Salam jumpa kembali dengan saya, Pendeta Hondi Panjaitan. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang dikhususkan bagi generasi muda dimanapun saudara berada. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat situasi di zaman sekarang ini, banyak anak-anak muda, generasi muda yang sudah menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Sehingga cara hidup mereka bukan lagi cara hidup yang sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan, melainkan mereka hidup dengan cara-cara dunia. Dan itu tidak mengherankan kalau kita melihat di sana sini banyak generasi muda yang sudah jauh daripada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bahwa Allah diam di dalam kamu. Jelas dikatakan di sana bahwa setiap kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, harus menjaga hidup yang suci. Harus menjaga hidup yang berpadanan dengan firman Tuhan. Khususnya untuk generasi muda. Kenapa saya katakan generasi muda? Karena saya mengajar di SMA hampir 20 tahun lebih. Bahkan juga sebagai pengajar mahasiswa, sebagai dosen. Dan saya menemukan ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan muda-mudi. Dan tidak heran kita melihat ada banyak generasi muda yang, maaf kata, hamil di luar nikah. Ada banyak hal-hal melakukan percabulan atau perjinahan, dan juga segala macam godaan-godaan yang pornografi dan porno aksi. Saudaraku, di zaman sekarang bahkan juga bukan hanya generasi muda, orang tua pun banyak orang bertiktok, dan bertiktoknya adalah bertiktok bergaya porno aksi, bahkan juga pornografi. Karena itu mari kita belajar dari firman Tuhan untuk kita boleh menjaga hidup kita yang suci, khususnya generasi muda-mudi, anak-anak Tuhan, supaya engkau menjadi generasi muda-mudi yang kudus di hadapan Tuhan, sampai kepada pernikahan, bahkan sampai berkeluarga, sampai kelak dipanggil oleh Tuhan. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan kepada kita, khususnya untuk generasi muda, bahwa ada banyak anak-anak muda yang jatuh dalam dosa dalam hal berpacaran. Memang di dalam Alkitab tidak secara jelas ditegaskan hal atau tentang berpacaran. Yang ada adalah tentang bertunangan. Namun demikian, bahwa di zaman sekarang hal berpacaran sudah menjadi hal yang lumrah, sudah menjadi hal yang biasa, dan sudah menjadi hal yang sudah terjadi di zaman modern ini. Oleh karena itu, saya sebagai hamba Tuhan ingin menyampaikan, siapakah yang layak berpacaran? Menurut saudara, siapakah sebenarnya yang layak berpacaran? Dalam pengamatan saya, bahwa orang yang layak berpacaran itu adalah orang yang sudah dewasa fisik dan juga dewasa rohani. Kalau orang berpacaran belum dewasa fisik, ini bisa mengakibatkan nanti kepada hal-hal yang tidak baik, bahkan kepada kehancuran. Bisa kita bayangkan kalau orang menikah belum siap secara fisik, mau jadi apa pernikahannya? Atau orang juga adalah belum dewasa secara fisik. Banyak orang yang hamil karena belum dewasa secara fisik, akibatkan banyak janin yang rusak dan sebagainya. Karena itu mari kita sebagai anak-anak muda, generasi muda, khususnya generasi muda umat Kristen, supaya benar-benar menjaga hidup yang suci. Supaya dalam pernikahan kalian boleh mengalami pernikahan yang suci, yang membawa hormat kemuliaan bagi Tuhan. Karena itu saya mengatakan kepada kita bahwa siapakah yang layak untuk berpacaran? Generasi muda yang layak berpacaran adalah orang yang sudah dewasa secara fisik, tapi juga dewasa secara rohani. Yaitu bahwa orang yang akan menikah, ya minimal usianya 20 tahun ke atas. Kalau dalam
undang-undang pernikahan itu kan di atas 17 tahun. Jadi mari kita sungguh-sungguh jaga supaya hidup kita sebagai generasi muda benar-benar mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam Roma 12 ayat yang pertama. Saudaraku, yang berikutnya adalah dikatakan bahwa kita harus dewasa secara rohani. Yaitu apa? Orang yang akan memasuki masa pacaran, dia harus dewasa secara rohani. Karena kalau orang masuk dalam dunia pacaran tidak dewasa secara rohani, maka ini akan mengakibatkan banyak permasalahan. Banyak akan hal-hal yang justru akan menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Kalau orang belum dewasa secara rohani, masih bersifat kanak-kanak lalu pacaran, nanti pacarannya itu akan membawa kepada pertikaian, permasalahan, bahkan tidak heran banyak orang yang akan melakukan hal-hal yang menyimpang daripada peraturan perundangan yang berlaku di negara kita. Yaitu banyak orang gara-gara nanti karena nggak dewasa, cemburu, marah-marah, bahkan tak lain adalah banyak orang melakukan pembunuhan dan bahkan juga perkelahian, bahkan pertumpahan darah dan segala macam di dalamnya. Jadi karena itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan menjaga hidup kita yang benar-benar dapat dipersembahkan sebagai tubuh dan hati jiwa yang benar-benar hidup suci di hadapan Tuhan. Karena itu mari, kalau kita belum dewasa secara fisik dan rohani, mari kita tunda dulu untuk masa pacaran kita. Supaya dalam masa pacaran nanti tidak membawa masalah bagi pacar kita atau orang yang kita cintai. Melainkan seharusnya kan pacaran itu akan membawa dampak yang positif baik bagi diri kita maupun bagi orang yang kita pacari. Jadi pada kesempatan ini saya ingin katakan kepada kita bahwa orang yang layak berpacaran adalah orang yang sudah dewasa fisik dan juga dewasa secara rohani. Yang berikutnya adalah orang yang layak masuk dalam dunia pacaran adalah mereka yang memang bertujuan untuk menikah. Bukan untuk main-main atau untuk coba-coba. Jadi kalau orang belum sungguh-sungguh bertujuan untuk menikah, sebaiknya ya tunda dulu, jangan berpacaran dulu. Karena itu nanti akan membuat masalah. Yang terjadi masa pacaran itu adalah yang utamanya bukan lagi kemuliaan Tuhan, tapi nafsu. Bayangkan kalau umpamanya orang berpacaran hanya didorong oleh nafsu. Itu bisa mengakibatkan banyak masalah di kemudian hari. Karena itu orang yang mau atau yang layak berpacaran adalah mereka yang memang bertujuan untuk menikah. Mencari pasangan hidup. Mencari orang yang akan dinikahi. Bukan mencari orang yang akan dipermain-mainkan atau untuk memain-mainkan pasangan. Karena itu mari kita jaga diri kita masing-masing supaya kita sadar bahwa orang yang layak untuk berpacaran adalah mereka yang memang bertujuan untuk menikah. Kalau Anda tidak bertujuan untuk menikah, ya sebaiknya berteman aja, nggak usah dibuat jadi pacaran. Karena itu mari kita sungguh-sungguh jaga supaya hidup kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Karena masa pacaran itu adalah masa di mana orang sudah menyatakan saling cinta. Dan di dalam saling cinta itu harus dipertanggungjawabkan untuk menuju pada jenjang berikutnya sampai kepada pernikahan. Walaupun memang masa pacaran masih bisa untuk putus. Tapi kan tidak baik kalau kita selalu putus dan putus, nanti pacaran putus lagi, pacaran putus lagi. Berapa banyak orang akan terluka dalam masa pacaran kita. Karena itu jangan sampai apa yang kita lakukan hanya untuk melukai orang lain. Atau melukai orang-orang yang justru seharusnya kita cintai, tapi malah kita melukai orang itu. Jadi oleh sebab itu saya ingatkan kepada kita semuanya bahwa orang yang layak untuk berpacaran adalah mereka yang memang bertujuan untuk menikah.
mereka yang memang bertujuan untuk masuk ke jenjang pernikahan. Mereka yang memang bertujuan untuk mencari pasangan hidup. Bukan untuk main-main atau untuk mempermain-mainkan. Karena tubuh kita, ingat di dalam penjelasan saya di awal tadi bahwa Tuhan sudah berfirman kepada kita. Bahwa tubuh kita telah ditebus. Dosa kita telah ditebus. Dan semuanya telah lunas dibayar oleh Yesus. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20 jelas dikatakan bahwa kita ini orang yang telah percaya Yesus telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Itulah sebabnya Tuhan dengan tegas berkata kepada kita supaya kita sadar bahwa orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, khususnya anak-anak muda yang sudah dibaptis, yang sudah disidi, harus sadar bahwa kalian sudah ditebus dengan darah yang mahal, darah Kristus. Dan oleh karena itu, kalian bertanggung jawab penuh untuk menjaga diri kita, tubuh kita sebagai baik Allah yang suci, baik Allah yang kudus. Supaya hidupmu menjadi hidup yang memuliakan Kristus. Karena itu saya ingatkan kita semuanya, dalam masa pacaran seringkali membuat banyak orang gagal menghidupi kehidupan yang kudus di dalam Tuhan. Karena itu mari kita jaga tubuh kita, supaya tubuh kita benar-benar tetap di dalam kekudusan, di dalam Kristus. Lalu yang ketiga, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa siapakah yang layak berpacaran? Yaitu orang yang punya penghasilan yang cukup. Kita tahu bahwa kita yang namanya pacaran butuh uang, butuh fulus. Jadi kita harus memiliki penghasilan yang cukup. Saya bukan mengatakan penghasilannya harus besar, tapi minimal cukup. Mau jalan-jalan cukup, mau pacaran cukup, mau ketemuan beli sesuatu cukup, mau pergi kemana-mana cukup. Ya, itu Allah akan menolong masa pacaran kita menjadi masa pacaran yang indah, masa pacaran yang bagus, menuju jenjang pertunangan sampai kepada pernikahan. Karena itu saya sadarkan kita semuanya supaya orang-orang muda Kristen harus sadar diri bahwa memang orang yang layak untuk berpacaran adalah mereka yang punya penghasilan yang cukup. Karena kita nggak mungkin bisa makan cinta. Cinta nggak bisa dimakan. Karena namanya pacaran butuh uang, butuh dana. Karena itu mari kita jaga supaya hidup kita benar-benar adalah hidup yang benar-benar bukan menjadi parasit. Apalagi umpamanya berpacaran nggak punya duit, masih pengangguran. Ini kan akan menjadi beban bagi pacar kita atau bagi orang yang kita cintai. Karena itu mari kita jaga supaya benar-benar sebelum kita berpacaran, ya kerja dulu lah. Cari dulu pekerjaan supaya engkau mempunyai penghasilan yang cukup. Sehingga pasanganmu bisa engkau bahagiakan dengan sungguh-sungguh di dalam kasih Kristus. Karena itu saya ingatkan kita semuanya bahwa orang yang pacaran itu butuh uang, butuh dana. Dari mana engkau akan bisa membahagiakan pasanganmu atau pacarmu kalau engkau nggak punya uang? Jadi orang yang layak berpacaran adalah orang yang sudah memiliki penghasilan yang cukup. Sehingga nanti masa pacarannya akan membawa kebahagiaan dan apapun yang dibutuhkan akan menjadi tercukupkan. Sehingga tidak ada orang yang berpacaran pinjam sana sini, apalagi sampai merampok, mencuri, atau mengambil uang orang lain untuk hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan berpacaran. Jadi karena itu mari kita jaga supaya masa pacaran kita jangan sampai justru membawa kita jatuh dalam dosa, apalagi jatuh dalam tindak pidana yang membawa kita masuk penjara lain sebagainya, jadi urusan polisian. Jadi mari kita jaga diri kita bahwa orang yang layak berpacaran adalah mereka yang punya penghasilan yang cukup. Dan yang terakhir, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, siapakah yang layak untuk berpacaran? Yaitu mereka yang seiman. Orang yang berpacaran harus seiman.
Kalau tidak seiman, nanti pacarmu akan mengalami banyak perintangan, banyak goncangan. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 16 di sana dikatakan dengan tegas, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Persamaan apakah antara terang dengan gelap? Tidak bisa disatukan. Jadi karena itu kalau orang mau berpacaran harus yang seiman. Supaya perjalanan pacaranmu dan nanti sampai kepada pertunangan dan pernikahan, engkau akan berbahagia dan di dalamnya engkau akan melihat karya Allah yang besar di dalam hidupmu menuju pernikahan yang sungguh-sungguh luar biasa. Karena itu jangan main-main. Karena firman Tuhan dengan tegas katakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Dan kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Dan orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus bertanggung jawab untuk menjaga hidup yang suci. Dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi apapun yang kita katakan, apapun yang kita jalankan, harus membawa hormat kemuliaan bagi Tuhan. Baik kita berkata maupun berpacaran. Harus pacaran yang membawa hormat kemuliaan bagi Tuhan. Bukan pacaran yang membawa kita kepada dosa. Apalagi membawa kita kepada hal-hal yang membuat tindakan-tindakan yang melanggar hukum lain sebagainya. Karena apa? Karena banyak kita dengar di sana sini. Karena nggak punya penghasilan. Akhirnya rampok hanya untuk kebutuhan pacaran. Atau kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pasangannya atau pacarnya. Karena itu mari kita sungguh-sungguh jaga supaya masa muda kita menjadi masa muda yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, khususnya generasi muda-mudi umat Tuhan, perhatikan sungguh-sungguh bahwa siapakah yang layak untuk berpacaran. Yang pertama adalah mereka harus sudah dewasa fisik dan dewasa rohani. Bukan anak-anak, bukan anak-anak cengeng atau rohaninya masih anak-anak. Tapi harus rohaninya sudah dewasa, sudah mantap. Baru orang ini layak untuk masuk dalam dunia pacaran. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, khususnya generasi muda, dimanapun saudara berada. Yang kedua, siapakah yang layak? Yaitu mereka yang memang adalah mereka yang bertujuan untuk menikah. Bukan untuk main-main atau untuk sekedar memuaskan hawa nafsu. Karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi jangan untuk coba-coba. Tapi harus benar-benar memang tujuan Anda adalah untuk mencari pasangan hidup. Sehingga Anda menjadi pribadi yang berpacaran serius. Bukan untuk main-main. Lalu yang ketiga adalah kalian harus punya penghasilan yang cukup. Karena pacaran butuh dana, butuh pulus, butuh uang untuk memenuhi segala kebutuhan dalam masa-masa pacaran. Dan yang terakhir, orang yang berpacaran, yang layak berpacaran adalah orang yang seiman. Orang yang mencari orang yang seiman dengan kita. Supaya apabila nanti berlanjut, kita tidak mengalami kesulitan. Sehingga hidup kita akan menjadi hormat kemuliaan bagi Kristus. Diberkatilah kalian sebagai orang-orang muda. Biarlah firman ini boleh memberkati kalian dimanapun saudara berada. Sehingga masa muda-mudi kalian boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tuhan memberkati. Amin.